Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain general reading ya, general reading. Biasanya tuh ada berapa jenis reading sih? Biasanya tuh ada general reading, fun reading, tarot reading. Yang paling beda adalah personal reading sama pick a card sih. Sebenarnya sih semuanya sama, general, pick a card gitu ya. File gitu, pilih kartu gitu sebenarnya sama. Yang beda adalah personal reading, karena itu ya personal. Buat seseorang gitu personal, jadi beda. Dan general, pick a card, sama fun reading semuanya sama aja menurutku ya. Kan menarik energi banyak orang. Oke, lanjut. Aku mau bawain general reading, tarot reading. Temanya adalah yang menginginkan kehadiranmu. Salah. Yang menginginkan kamu di sisinya. Kayaknya sih itu ya. Bingung temanya. Soalnya aku baru banget selesai bikin video, terus aku langsung bikin lagi. Ini video kedua yang aku bikin. Ya, setelah aku bangun tidur, ini video kedua yang aku bikin. Semangat sekali Dinda. Suka deh semangatnya ya. Oke, yang menginginkan kamu di sisinya. Kira-kira siapa? Nanti kita cek ya. Seperti biasa, ini isinya tentang personality, karakter, energi, seperti apa dirinya. Dirimu, dirinya. Aduh ya, nyanyi lagi. Oke, ini mungkin gak resonate buat semua orang. Bisa jadi resonate-nya beberapa hal aja. Gak usah baper, gak usah sedih. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Yang menginginkan kamu di sisinya. Mungkin hubungan kamu sama dia toksik deh kayaknya. Atau dia orang yang toksik ya. Ada dari mereka ini membawa aura negatif ke kamu ya. Kayak bawa pengaruh negatif. Ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya dia pengen kamu di sisinya gitu kan. Kita nggak bisa ngatur ya keinginan seseorang. Tapi balik lagi ke kamu. Semua ya pilihan ada di kamu. Kau mau atau enggak ya sama dia. Ada yang memang aku ngerasa kayak kamu sama dia pernah punya masalah keuangan mungkin ya. Mungkin kamu sama dia pernah punya masalah keuangan. Antara dia yang punya masalah ke kamu atau kamu punya masalah ke dia. Tapi mungkin ya dia sih yang punya masalah keuangan ke kamu gitu. Dia tuh mungkin masih berharap sama kamu. Atau dia mengharapkan kamu. Ya iyalah kan temanya menginginkan kamu di sisinya. Dia masih berharap mungkin. Kadang orangnya tuh kayak kamu sama dia tuh suka ada trigger-trigger yang bikin kalian tuh emosi. Pemicu-pemicu yang bikin kalian konflik atau ribut ya, atau debat. Sebenarnya sih dia baik ya. Baiknya itu kadang ya dia perhatian atau suka cari-cari perhatian kamu. Tapi ada energi toksiknya juga di sini. Kadang dia bisa aja yang tiba-tiba nyakitin kamu gitu. Mungkin dia saat ini lagi nggak baik-baik aja kondisinya, keadaannya. Dia kayak butuh kekuatan buat seseorang. Dia kayak butuh kekuatan gitu dari seseorang. Mungkin dia lagi rapuh atau energinya tuh yang lemah, gak baik-baik aja saat ini. Mungkin dia orang yang gak jelas gitu ya. Ini aku ngerasa kenapa dari kartu pertama negatif banget auranya ya. Dia tuh seseorang yang ada energi Leo, punya pride gitu. Dia lebih dominan di dalam hubungan. Dia gak mau yang sorry ya, dia tuh nggak mau yang ngikutin aturan orang. Dia maunya tuh dominan, ngatur-ngatur kalau di dalam hubungan. Dia maunya tuh kamu yang ngikutin dia, alurnya dia. Egois ya berarti ya. Tapi kamu perhatian sih kayaknya sama dia. Apalagi kalau kamu feminin nih, kamu tuh perhatian banget sama dia, care gitu.
Sebel deh, kok jadi aku yang sebel. Ya kalau dia energinya toksik gitu terus kamu perhatian, ya sebel aja gitu ya. Dia ada energi di sini kayak seseorang kayak ingin komunikasi atau kasih kirim pesan ke kamu, chat gitu ya. Kayak ada pengen menghubungi kamu. Tapi kebanyakan sih pengen ngechat. Berarti kamu udah nggak komunikasi sama dia mungkin ya. Mungkin dia juga udah dealing sama seseorang. Udah punya pasangan atau dia deket juga sama yang lain. Terus dia bingung mau pilih kamu atau pilih yang lain. Cie, sok ganteng lo, cie, sok cantik lo. Pilih-pilih lo ya. Dia bingung mau pilih karena dia sebenarnya nggak tahu nih kedepannya gimana sama kamu atau sama orang itu. Jadi dia bingung. Dia bingung memutuskan siapa yang mau dia pilih. Ya, dia ini sering banget nunjukin perasaannya ke kamu atau nunjukin effortnya ke kamu. Kamu malah ya, kamu tahu sih gitu, dia nunjukin gitu perasaannya atau effortnya ke kamu. Tapi kamu kadang ya diem aja kalau dia lagi nunjukin gitu. Kadang kamu juga bingung atau kaget gitu kayak, ini kenapa nih gitu. Orang nunjukin bingung ya. Kayak kamu sama dia energinya sama-sama bingung deh. Tadi kan dia bingung nih memutuskan ya, pilih di antara siapa. Ini energinya dia mungkin masih ragu-ragu juga sama kamu. Atau mungkin dia orang yang meragukan kali ya, menurut kamu. Di sini ada energi yang ragu-ragu sih ya. Tapi dia tuh orangnya jiwa-jiwa pemberani gitu. Makanya kadang dia berani nunjukin dirinya juga ke kamu. Siapa dirinya gitu. So-soan ya, menunjukkan diri. Dia nih mungkin punya perasaan atau pikiran yang gak enak ya. Dia mungkin apa ya, suka galauin kamu atau gimana. Jadi pikiran sama perasaan sama hatinya tuh gak enak. Ya bisa dia tuh punya perasaan sama kamu. Perasaannya kayaknya cukup dalam. Perasaannya cukup dalam sih, kayak cukup besar perasaannya nih. Tapi entah gimana dia suka kepikiran dan hatinya tuh kayak gak tenang. Walaupun dia mencoba kayak tenang, kalem, relax gitu ya, tapi tetap aja nggak bisa dibohongin. Dia orangnya misterius, cukup tertutup. Entah gimana, ada momen dimana dia tuh kayak introspeksi ya. Dia punya salah atau pernah konflik sama kamu nggak ya? Soalnya aku ngeliat kayak dia di sini tuh ada momen dimana dia introspeksi. Dia percaya sesuatu yang hal berbau magic gitu ya. Atau mungkin ada aura magicnya kali ya. Ini kan dia mengharapkan kamu di sisinya. Aku ngerasa ada sampai dari mereka itu yang kayak datang ke orang-orang supranatural atau spiritual gitu ya. Kayak ke orang-orang pintar gitu. Mungkin tadi dia mau nanyain kamu gitu tentang kamu, atau mungkin dia kayak ada sesuatu yang dia lakuin ke kamu gitu. Yang berhubungan sama magic dan supranatural. Kayak datang ke orang pintar. Walaupun sedikit sih energinya yang datang-datang ke supranatural gitu. Di sini aku ngerasa kayak kamu sama dia ada perbedaan ya. Ada perbedaan status atau apa ya. Pokoknya kayak kamu sama dia tuh ada perbedaannya. Dia tuh ngerasa dia tuh toxic deh buat kamu. Atau memang aslinya toxic orangnya. Dia tadi tuh ngerasa kayak energinya tuh negatif ya. Kamu sama dia tuh deket banget loh. Ya, kamu deket sama orang toksik dong guys. Ya udah nggak apa-apa ya, selama dia nggak bawa dampak negatif. Kamu dekat banget sama dia. Pernah hangout bareng atau mungkin ya suka hangout, main bareng, have fun bareng. Kayak kamu pernah pergi mungkin sama dia. Cie, pergi kemana nih? Ya. Orang lagi pandemi juga ya, pergi-pergi. Iya, kamu dekat banget sama dia. Dia tuh, apa ya, dia tuh kayak kagum sama kamu. Misalnya ya, kamu ketemu sama dia nih, kayak kalian saling bercerita gitu. Dia tuh sampai kayak
kalau ngeliatin kamu ngomong itu kayak matanya berbinar-binar, sumringah gitu ya. Kayak ya pengen gitu kali ya sama kamu. Ada hasrat, mungkin ada hasrat terpendam juga. Gimana sih kartunya, sebel deh. Aku tuh orangnya perfect banget guys. Jadi kalau ini agak-agak OCD orangnya. Agak-agak OCD, jadi harus rapih. Perfecto. Gak penting sih. Oke, lanjut. Dia dekat banget sama kamu. Tapi kamu tuh suka kayak welcome ke dia. Baik gitu, kadang kayak ada sesuatu yang kayak kamu tuh kasih atau perhatian ke dia. Gak tahu kamu suka ngasih materi atau perhatian gitu ke dia. Kalian sama-sama punya perasaan sih kayaknya. Ya, aku belum lihat sih, tapi kayaknya punya perasaan. Kamu ini, hubungan kalian tuh kayak positif ya, nggak tahu nih. Hubungannya mungkin kalian positif atau membawa pencerahan buat kamu berdua gitu. Membawa hal positif tuh gimana sih? Ya mungkin waktu kamu punya hubungan sama dia, kamu tuh jadi lebih bersemangat jalanin hidup ya. Atau ya dia tuh bawa hal positif buat hidup kamu. Ya, entah dia kasih support atau hidup kamu jadi lebih semangat gitu kan. Hubungan kalian sih sebenarnya stuck sih. Ya, makanya tadi ada kartu The Devil-nya gitu ya. The Devil, terus kayak ya hubungan kamu tuh gitu-gitu aja sama dia. Apalagi kalau toxic, hubungannya kayak gitu-gitu aja. Gak banyak perubahannya. Dia pun mungkin terlihat kayak pasif dan gak ngelakuin apa-apa ya. Nah, di sini ada energi yang dia itu pernah meninggalkan kamu. Meninggalkan karena ghosting atau meninggalkan karena keadaan atau satu alasan gitu ya. Tapi itu kamu kayak masih berharap atau begging ke dia gitu. Kayak kamu masih pengen sama dia mungkin. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu kali ya. Terus kalian udah selesai hubungannya atau putus atau dia meninggalkan kamu. Tapi pas dia ini meninggalkan kamu, dia itu masih punya perasaan sama kamu. Sorry ya, dia masih punya perasaan sama kamu, tapi dia mengabaikan perasaannya. Ya mungkin ada satu keadaan atau kondisi kali ya, dimana dia harus meninggalkan kamu. Ada yang memang pas dia ninggalin kamu itu dia udah deket sama seseorang juga. Dia ini apa? Udah dealing sama orang lain juga mungkin, atau udah punya pasangan. Ya, pas dia ninggalin kamu. Atau setelah kalian menjauh dan berpisah. Hubungan kamu tuh menjauh sama dia, tapi dia masih suka ingat-ingat kamu, masih suka flashback, masih suka ingat kenangannya sama kamu. Kalau sekarang sih mungkin ada beberapa dari mereka yang kayak ingat-ingat flashback. Cie. Dia tipe-tipe orang yang suka caper ya, cari-cari perhatian, caper tipis-tipis gitu ke kamu. Dia tuh masih menyimpan perasaan sih ke kamu, tapi di sini ada juga yang kayak udah menutup hatinya. Dan mungkin dia pernah yang kayak melakukan segala cara buat mempertahankan hubungannya sama kamu. Ya. Dia tuh kesel waktu mempertahankan hubungan sama kamu. Maksudnya kayak, ya mungkin dia mau mempertahankan, tapi ya kenapa tuh jalannya kayak sulit ya. Dia seseorang yang tertutup, cukup tertutup, misterius energinya. Dia suka kepikiran kamu, atau dia tipe-tipe orang yang overthinking ya. Dia suka kepikiran kamu, terus sampai yang kayak susah tidur, atau sebelum tidur tuh dia suka kepikiran kamu. Ada juga yang sampai mimpiin kamu ya. Ini karena hasratnya pengen banget kali ya sama kamu kan, menginginkan kamu di sisinya gitu. Ada hasrat dan passionnya ke kamu gitu. Ada hasrat yang terpendam. Makanya kalau dia lagi fokusin atau mikirin kamu tuh sampai ada yang kebawa mimpi. Dia ada yang sampai mikirin kamu tuh kayak gak tenang ya. Kenapa dia nggak tenang? Pernah berbuat salah atau apa ya? Iya, tapi ada juga nih orangnya yang tipenya itu dia kayak punya sakit ya. Punya sakit mah atau pola makannya nggak baik, nggak bagus gitu ya kayaknya. Pencernaannya nggak terlalu baik. Sakit mah sih kayaknya, ya. Sakit pencernaan. Ada masalah gitu dalam sakit pencernaan dan mahnya. Mungkin pola makannya nggak baik. Ya, biasanya bener nih. Kamu pernah punya komunikasi yang intens sama dia. Atau bisa juga saat ini kamu komunikasinya intens sama dia. Sedekat itu. Ada yang sampai kayak telepon-teleponan terus sampai sleep call. Cecetan, ngobrol gak jelas gitu ya. Ngelantur kesana kemari. Atau pagi.
Terus gambling kali ya sampai pagi. Ada energi dia tuh sedih ya sama kamu nih. Kalau lagi mikirin tuh sampai kayak ke bawah sedih, baper. Iya. Ada yang hubungannya itu karmik ya sama kamu. Siklus hubungannya tuh gitu-gitu aja. Berputarnya ya. Stuck, nggak banyak perubahan, bisa jadi toksik lama-lama ya. Ada energi dia ini kayak sabar banget nungguin kamu ya kayaknya. Iya, dia kayak nungguin kamu, ada sesuatu yang pengen dia tunjukin atau ungkapin kayaknya ke kamu. Dia masih suka kepoin kamu. Jelas sih kalau seseorang kayak menginginkan tuh biasanya kepo ya, pengen tahu gitu update-nya apa tentang kamu. Dia seseorang yang sibuk, banyak kerjaannya sebenarnya. Iya. Ada yang mungkin dia ini lebih dewasa dari kamu, tapi ada juga yang lebih muda dari kamu. Ya mungkin yang menginginkan kamu itu lebih dari satu orang. Bisa. Iya kan? Cie. Ada yang perlakuannya ini manis loh orangnya. Sweet gitu ke kamu. Entah perlakuannya, entah kata-katanya gitu kalau ngobrol gitu manis. Entah ke kamu aja, tapi memang orangnya nice, manis. Tapi kayak ke kamu sih, orangnya manis banget. Kalah dia itu gula itu manis. Dia itu orangnya suportif ya, atau dia tuh suka support kamu dalam keadaan apapun. Sampai kayak supportnya itu kayak keluarga jadinya. Kayak kamu sama dia tuh hubungannya mungkin deket banget, bisa dibilang tuh kayak keluarga. Saking deketnya, tapi dia merasakan beban juga deket sama kamu. Atau mungkin dia tipe-tipe orang yang ini pernah mengalami fase dimana kehidupannya tuh sulit banget. Kayak dia punya beban hidup yang berat. Bisa jadi ya. Keadaan hubungan kamu sama dia itu kayak gak bisa diubah. Entah ada perbedaan atau halangan gitu ya. Nah, perbedaan dan halangan itu gak bisa diubah. Atau setelah hubungan kamu sama dia nih ada hal-hal yang gak bisa diubah, seakan kamu ngerasa kayak dia gak berusaha gitu, gak berjuang buat hubungannya kamu sama dia, kayak pasif. Ya, jadinya yang nggak ada perubahan apa-apa di dalam hubungan kamu sama dia. Dia tipe-tipe orang yang suka menenangkan diri, entah meditasi, entah yang suka merenung gitu ya. Ada yang mungkin anak spiritual juga kali. Pokoknya dia suka yang kayak bermeditasi atau menenangkan diri. Atau mungkin kalau dia suka yoga, bisa juga dia suka yoga. Dia seseorang yang udah cukup dewasa sebenarnya. Tadi kan dewasa dalam usia ya, ini bisa dewasa dalam tingkat kedewasaan. Dia cukup dewasa, pembawaannya tuh cukup bijak orangnya. Bijak orangnya. Ya. Ada yang memang dia tuh punya hewan peliharaan ya, entah dogi atau kucing mungkin. Lebih banyak sih kayak dogi dan kucing sih. Dia seseorang yang punya pet atau hewan peliharaan. Dia tuh ide-idenya tuh banyak loh. Mungkin orangnya kreatif. Dia suka bantu orang juga. Dia ini perhatian, care sama kamu. Kadang perhatiannya itu sampai yang kayak kasih sesuatu, kasih gift atau something sweet ke kamu. Apalagi kalau dia itu cowok ya. Ini gender, kita ngomongin gender. Apalagi kalau dia cowok. Dia suka ngasih sesuatu ke kamu. Ya. Sebenarnya energinya ada yang kayak dia ngerasa udah capek, lelah sama hubungannya sama kamu ya. Atau nih seseorang kalau misalnya dia maskulin, dia seseorang yang memang udah cukup mapan, dia punya aset ini itu gitu ya. Atau dia seorang pemimpin, bisa juga. Dia punya aset, punya ya mapan gitu orangnya. Makanya dia gampang banget ngasih ini tuh ke kamu. Mungkin hubungan kamu sama dia udah dingin. Ini aku ngerasa energinya ya. Yang banyak itu kayak kamu udah gak berkomunikasi sama dia, atau kamu sempat dekat atau pernah punya hubungan sama dia. Berarti kayak dia ini seseorang dari masa lalu kamu. Kalau orang yang baru ya, menginginkan kamu di sisinya, aku ngerasa kalau orang baru itu dikit banget energinya. Cuma 10%. Jadi kebanyakan dari mereka ini ya memang orang dari masa lalu kamu. Yang sempat punya hubungan sama kamu atau sempat dekat. Ya, terus kalian pisah atau menjauh sekarang. Dia ngerasa kamu itu kayak susah dikejar atau susah didapetin ya. Hubungan kamu sama dia sih udah gak baik, memang udah renggang gitu. Dan kamu sama dia mungkin udah dingin. Hubungannya udah dingin juga. Udah gak sehangat dulu atau kalian tuh kayak udah gak saling kenal, cuek, kayak orang asing gitu.
stranger mungkin ya. Tapi dia tuh masih baik, masih welcome sama kamu, kayak mau, atau kayak masih mau berbaikan gitu. Atau kalau misalnya kamu ada konflik sama dia kayak pengen ngajak baikan atau berbaikan, dia masih mau welcome sama kamu. Ada energi juga di mana dia tuh pengen kamu yang mendekat ke dia gitu. Nah lo ya, maunya dideketin, maunya kamu mendekat duluan ke dia. Dia tuh kepo banget sama kamu, walaupun misalnya dia udah punya pasangan ya, kan tadi udah ada yang di-link sama orang lain, dia tetap aja tuh kepo sama kamu. Berbagai macam caranya sih dia kepo, ada yang dari sosial media, ada yang dari kontak kamu, ada yang dari sosial media kamu, apapun gitu. Walaupun kamu di private atau apa ya, dia tetap aja pengen kepo. Entah bisa atau enggak gitu ya, mungkin kepoin kamu. Pokoknya ada asar di mana dia tuh masih kepo dan pengen tahu tentang kamu. Kamu juga sebenarnya masih suka kayak pengen tahu sih tentang dia. Di sini sih ada energinya yang cuek gini. Walaupun dia masih mau tahu tentang kamu nih, kepo, tapi dilihat sama kamu tuh kayak dia tuh cuek sama kamu. Ya kepo-kepo aja mungkin, tapi untuk action dan lain-lainnya dia cuek. Nah, ada kan yang kayak gitu juga ya. Ada energi orang ketiga nggak sih nih di sini, cinta segitiga? Kayak kamu dekat sama dia, tapi salah satu dari kalian mungkin punya seseorang yang lain juga. Jadi kadang seseorang yang lain itu kayak jealous atau cemburu gitu sama kedekatan kamu sama dia. Entah siapa nih yang punya seseorang yang lain, bisa kamu atau dia. Misalnya dia punya pasangan, nah pasangannya tuh tahu kalau dia tuh deket sama kamu, pasangannya suka cemburu gitu atau ngerasa dicuekin. Atau ya siapapun yang udah punya seseorang yang lain, pasangannya tuh dicuekin. Kalau ini cinta segitiga ya, misalnya dia punya pasangan, dia deket sama kamu, nah dia tuh cuekin pasangannya, dan pasangannya juga ngerasa dia cuek. Atau kadang ya pasangannya juga ngerasa jealous atau cemburu sih kalau kamu deket sama dia gitu. Atau bisa juga kamu yang udah punya pasangan, terus pasangan kamu tuh dicuekin kalau kamu tuh deket sama dia. Ya kayak kamu sama dia dunia milik berdua sih, gitu deh ya. Yang lainnya cuma numpang gitu, yang lainnya cuma ngeganggu gitu ya. Iya, di sini ada third party juga gitu. Dia orangnya itu agak sensitif, gampang baper ya. Tapi sebaper-bapernya dia ini, dia cuek sama kamu. Atau dia memang ya baper sama kamu. Baper punya perasaan gitu maksudnya, ya. Bisa juga kamu pernah konflik sama dia terus dia baper, marah gitu ya. Dia tuh orangnya sebenarnya menyenangkan. Buat teman-temannya dia menyenangkan. Mungkin dia punya banyak teman, punya best friend gitu ya. Dia suka ngabisin waktu bareng teman-temannya. Atau ya mungkin dia seseorang yang menyenangkan juga buat kamu. Aku ngerasa ada energi positif sih dari dia nih. Entah kamu yang ngerasa dia positif atau emang orangnya positif, atau dia membawa energi positif ke kamu. Di sini ada kartu The Sun soalnya. Tak bisa dipungkiri ada sesuatu yang energinya positif. Mungkin ini ada 2 orang sih aku ngerasanya ya. Soalnya awal-awal tadi kita baca kan energinya toksik, negatif. Terus yang kesini agak-agak positif gitu. Hubungan kamu sama dia tuh rumit, complicated ya. Kayak kalian sering konflik dan ribut. Ada trigger-trigger yang bikin kalian tuh kayak debat penting atau debat-debat gak penting. Ada kayak hal-hal yang bikin kalian itu konflik ya, kamu sama dia. Dan mungkin juga hubungan kalian tuh kayak sering digosipin atau sering dibicarain gitu sama orang. Ya mungkin hubungan kalian kayak artis kali ya. Kayak artis makanya digosipin. Teman-teman kamu atau teman-teman dia gitu mungkin tahu tentang hubungan kalian, atau kayak tahu masalah kalian gitu. Jadi kayak suka bergosip atau suka ceritain gitu hubungan kamu sama dia. Atau kamu mungkin suka cerita juga ke teman-teman kamu tentang hubungan kamu sama dia. Ya misalnya kamu lagi ada masalah atau apa, atau kamu kangen gitu, kamu jadi cerita ke teman-teman kamu. Kamu sama dia pernah ada di momen kayak kalian menjalani hubungan, tapi kan ada halangannya nih. Kalian takut banget sebenarnya sama halangan itu, ya, hambatan itu. Tapi kayak kalian tuh kayak ada teamwork, kamu sama dia tetap ngejalanin hubungannya, tetap apa ya, kayak kerja sama buat ngejaga hubungannya, buat tetap menguatkan, saling menguatkan di dalam hubungan.
Tapi salah satu dari kalian tuh sebenarnya takut sama hambatan dan halangan itu. Kayak hambatan sama halangan itu tuh kayak cukup besar gitu. Sering kayak ngeganggu pikiran kalian, ngeganggu hubungan kalian. Ya, apapun halangannya ya, kamu deskripsiin aja sendiri. Ya, banyak pasti. Kalau aku sebutin halangan-halangan dalam hubungan tuh banyak. Dia ini pernah ada di momen kayak kamu punya masalah nih, banyak masalahnya sama dia ya. Tapi dia berusaha buat kayak menghilangkan masalah-masalah itu. Gangguan-gangguan gitu. Entah gangguan dari eksternal atau internal. Atau dia sering bantuin nih kalau kamu lagi ada masalah. Dia sering bantuin masalah-masalah kamu. Ya, baik berarti dia ya. Atau dia suka kesel kalau kamu tuh ada yang ganggu atau ada masalah gitu ya. Dia suka kesel sama yang suka ganggu-ganggu kamu gitu. Dia orangnya suka kepoin kamu dari sosial media nih, ya, kelihatan. Dia suka kepo, suka stalking dari sosial media kamu. Kepo banget sih. Pasti sih kalau dia menginginkan kamu, pasti dia kepo ya. Dan ada energi tuh yang kayak dia mau mendekat ke kamu kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya nggak ngaruh sih kalau dia udah punya pasangan atau enggak. Aku ngerasa di sini ada energi third party soalnya. Nggak ngaruh dia punya pasangan atau enggak, ya tetap dia pengen mendekat ke kamu. Pengen ini ada energi di mana seseorang mau menuju gitu ke kamu. Kalau dia maskulin, dia itu kayak pendengar yang baik ya. Dia suka, tapi enggak sih, bisa salah satu di antara kalian ya, bisa vice versa. Salah satu dari kalian tuh kayak jadi pendengar yang baik gitu. Kalau misalnya satunya lagi cerita atau sharing apapun, jadi pendengar yang baik, mendengarkan curahan hati atau curhatnya dia atau kamu. Dia seseorang tuh yang kayak suka ngajarin kamu kali ya. Kayak apapun yang kamu nggak tahu, dia tahu gitu. Dia suka ngasih tahu hal-hal baik atau apa gitu. Atau dia suka ngasih tahu kamu, ngajarin kamu, suruh kamu kayak gini, kayak gitu ya. Apalagi kalau kamu lebih muda dari dia suka ngasih tahu hal-hal baik. Mungkin ada jiwa-jiwa ngemong gitu kali ya, kalau dia lebih dewasa dari kamu, kayak mengayomi. Dia tuh suka galau mikirin kamu, bingung, ya. Ada energi seseorang yang kayak bingung nih di sini. Suka kepikiran, galau, bingung, harus apa ya sama kamu nih, ya. Kasian. Dia ini pernah yang kayak overthinking, mikirin kamu banget. Atau pernah ya mungkin kayak ada momen dimana kayak dia sampai yang galauin kamu ya. Ada energi toksik nih, ada kartunya lagi. Dia orangnya mungkin toksik ya. Sebenarnya yang toksik ini kadang ada energi kayak dia udah menutup hati atau menutup diri dari kamu. Takut kayak kalian itu saling menyakiti, dia takut. Ya mungkin dia gak mau menyakiti kamu ya. Orangnya agak keras kepala sih sebenarnya. Dan kamu sama dia tuh kayak ada perbedaan. Apapun deh perbedaannya. Dia orangnya dingin. Kayak udah menutup dirinya dari kamu, dingin. Tapi pengen kamu di sisinya. Nah, gimana dah tuh? Bingung kan? Orangnya tuh kelakuannya tuh manis. Manis deh, kayak punya attitude dan kesopanan gitu. Manis attitude-nya. Baik. Dia tuh kalau misalnya dia udah menjauh sama kamu ya, dia tuh kangen dengar suara kamu, kangen ngobrol sama kamu, kangen cerita gitu, curhat sama kamu, kalian saling sharing atau cerita. Dia suka apapun yang berhubungan sama pantai kayaknya, laut, pantai dia suka. Mungkin dia suka ngetrip ke pantai atau ke laut, liburan, traveling gitu ya. Apapun yang berhubungan sama pantai dan laut. Dia orangnya sebenarnya mengalir sih. Orangnya tuh kayak ngikutin flow-nya aja. Apapun yang terjadi nih alurnya dia ngikut aja. Ngikut arusnya aja. Kalau kamu masih baik sama dia, dia baik. Kalau kamu baik ke dia, dia juga baik. Gitu. Dia ngikutin aja sih orangnya. Bukan tipe-tipe yang harus memaksakan, harus kayak gini, kayak gitu dalam hubungan. Hubungan kamu sama dia tuh siklusnya, circle-nya gitu-gitu aja ya. Perputarannya. Ada yang memang hubungannya gak ada ujungnya. Gak jelas tuh ujungnya apa. Gak jelas ini hubungan mau dibawa serius atau enggak. Ya, hubungannya gak ada ujungnya. Kisah tak berujung gitu ya. Kayak lagu ya.
Kisah kasih tak berujung. Bener gak sih judulnya? Salah deh kayaknya. Kisah tak berujung mungkin bener. Dia orangnya tuh tertutup banget ya. Introvert kali ya. Dia tertutup. Ada sesuatu juga yang dia tutupin mungkin dari kamu. Dia gak seterbuka itu kadang sama kamu. Ada hal-hal yang suka dia tutupin. Atau dia itu suka terbayang-bayang tentang kamu. Dia suka ngebayangin kamu juga, makanya suka kebawa mimpi kan. Ngebayanginnya kadang sampai yang aneh-aneh sih, kayak ini apa, aneh-aneh pikirannya gitu. Dia punya imajinasi tentang kamu ya, imajinasi liar gitu ya. Ya, dia punya imajinasi kadang halu-halu gitu, illusion tentang kamu ya, berilusi. Mungkin dia ngebayangin kamu ada di samping dia, kamu sama dia lagi ngobrol atau apa gitu. Makanya suka kebawa mimpi. Dia suka sedihin kamu, suka galauin atau sampai ada yang nangis gitu. Kenapa ya sampai nangis banget? Ini energinya tuh kayak ada keterikatan emosional di antara kamu sama dia. Sedih gitu, kalau lagi sedih. Dia ada yang memang energinya nih, dia orang yang baru kamu kenal ya, atau kalian baru dia tuh ya hubungannya atau baru kenal. Dia lagi jatuh cinta, mungkin lagi berbunga-bunga nih ya. Pokoknya ya dia mungkin lagi berbunga-bunga, kayak jadi seseorang yang lagi jatuh cinta gimana sih, falling in love gitu ya. Kayak senyum-senyum, ingat tentang kamu. Terus misalnya kalau dia komunikasi dan teleponan sama kamu tuh dia seneng banget. Senyum-senyum sendiri, happy gitu ya. Cie, kayak ABG gitu kan. Ya, kayak cabe-cabean ABG. Senyum-senyum gitu kalau lagi jatuh cinta. Di sini ada energi Libra juga. Seseorang yang kayak dia tuh punya banyak temennya atau apa ya, friendly ke teman-temannya, setia kawan juga. Dan dia tipe-tipe orang yang agak labil, gampang berubah-ubah. Kayak energi childish juga ada, masih kekanak-kanakan. Libra gitu kan biasanya ada energi kekanak-kanakan ya, yang labil, nggak bisa menentukan sikap atau menentukan pilihan. Iya, walaupun di sini ada orang yang ini juga kan tadi kayak keras gitu orangnya. Tapi di sini juga ada energi Libra, tipe-tipe orang yang kayak gitu. Kamu sama dia tuh kayak punya perbedaan, kayak langit dan bumi, bulan dan bintang, bulan matahari, hitam dan putih. Perbedaannya tuh jelas banget. Apapun perbedaannya sih, nanti kamu cek aja ya, perbedaan kamu sama dia apa. Dia orangnya pasif, mungkin kamu ngerasa dia diam aja, nggak banyak usahanya, atau memang orangnya pendiam. Ya. Tapi ada yang hatinya tuh baik sih, aku ngerasanya kayak baik banget. Tapi ada juga yang toxic kan, berlawanan nih makanya. Ya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada zodiak Taurus, Capricorn, Leo, Scorpio, Virgo, Cancer, Libra, Sagittarius, Pisces. Inisial hurufnya di antara nama kamu atau nama dia ada huruf W, V, F, R, O, G, huruf K, E, B, U, X, J. Itu ada X yang mungkin dia seseorang dari masa lalunya kamu. Oke? Ini aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya ya. Bingung tuh. Stay positive, with your heart, man and soul. Bye-bye. Happy weekend.